Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Semangat, Bu. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan Ismadi memimpin doanya. Terima kasih, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menerima materi dari Bu Guru, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa. Oke, terima kasih. Baiklah, Ibu akan mengabsen apakah hari ini hadir semua? Atau ada yang belum hadir? Hadir semua? Semua hadir. Semua hadir ya? Alhamdulillah. Semua hadir. Oke. Salat wajib dilaksanakan secara berjamaah. Orang muslim sebaiknya melaksanakan salat fardu secara berjamaah di masjid. Ada banyak manfaat yang dirasakan jika sholat fardu berjamaah di masjid. Salah satu manfaat sholat berjamaah dapat meningkatkan rasa persaudaraan di antara umat Islam. Sholat fardu berjamaah juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar dan pentingnya sholat berjamaah, maka dari itu tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwa kalau kalian sudah menerima pelajaran dari Ibu, dapat menjelaskan pengertian sholat berjamaah, kemudian dapat menunjukkan hukum sholat berjamaah, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian bisa menyebutkan syarat sholat berjamaah, serta dapat menyebutkan syarat menjadi imam. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Untuk selanjutnya, apakah ada yang tahu tentang pengertian sholat berjamaah di sini? Coba. Sholat yang dilakukan bersama-sama, Bu. Apa hukum sholat berjamaah? Sunnah muakkad, Bu. Sunnah muakkad. Jadi hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Oke, berdasarkan dari pertanyaan Ibu tadi serta tujuan yang Ibu paparkan, bahwa hari ini kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Yang pertama akan membahas tentang pengertian sholat berjamaah. Kelompok kedua tentang hukum sholat berjamaah. Kemudian kelompok ketiga membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Kelompok keempat akan membahas tentang syarat sholat berjamaah. Dan yang kelima akan membahas tentang syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Nah, tiap-tiap kelompok akan mendiskusikan materi tersebut, kemudian dipresentasikan dan tunjuk salah satu menjadi ketua kelompok kalian. Kemudian yang lainnya bisa menanggapi hasil presentasinya. Baiklah, sekarang kalian buka buku paket halaman 47. Nah, pada bagian tersebut ada bab tentang renungkanlah dan cermatilah. Silahkan kalian amati dan beri tanggapan. Sudah cukup ya amatinya? Ada yang bisa memberi tanggapan? Silakan Bu. Persilahkan. Nur Hikmah. Baik, Bu. Untuk gambar yang ada di halaman 47, kalau saya lihat itu adalah siswa yang sedang mengerjakan sholat berjamaah, Bu. Siti Sofi, ada enggak gambar selain yang ditunjuk oleh Nur Hikmah tadi? Ya, Bu, ada, Bu.
Ada orang siswi lagi doa bersama kayaknya Bu, setelah sholat iya. berjamaah sepertinya. Alhamdulillah, satu persatu bisa menanggapi dari mengamati gambar pada halaman 47. Kalian bergabung menurut kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Diskusikan materi yang sudah Ibu bagi juga tadi. Saya kira cukup waktu untuk diskusinya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, kalau sudah semua, untuk mengukur pemahaman kalian di hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi, yaitu silahkan membuka link Google Form yang sudah Ibu share. Kalau ada halangan internet ya, itu juga Ibu sudah membagi lembar kerja kalian pada grup WA kalian, Mas. Silakan dikerjakan, Ibu tunggu, soalnya hanya 5 soal ya. Jadi silahkan dikerjakan, Ibu tunggu hanya beberapa menit saja, paling lama 5 menit. Oke, alhamdulillah. Semua sudah mengerjakan, Ibu lihat ya hasilnya. Kita akan membahas satu persatu dari soal tersebut ya. Yang pertama soalnya adalah tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Ya, itu ada sebuah hadis yang ditanyakan adalah hadis apa itu? Itu adalah hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, soal tentang hukum sholat berjamaah, yaitu sunnah muakkad. Kemudian yang ketiga, itu ilustrasi sholat tersebut itu dianggap tidak sah karena salah satu syarat sholat berjamaah adalah berada dalam satu majelis. Kemudian yang keempat, syarat menjadi imam adalah dari pernyataan tersebut adalah Agus namanya ya. Karena salah satu syarat menjadi imam adalah orang yang menguasai ilmu agama. Kemudian yang kelima adalah pengertian sholat berjamaah, yaitu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Itu pemaparan dari soal yang sudah Ibu berikan pada kalian. Kemudian kesimpulan secara garis besarnya saja ya. Ibadah sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ibadah sholat hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, yaitu sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat wajib itu lebih utama dilaksanakan pada awal waktu dan dilakukan secara berjamaah. Hal tersebut lebih utama jika dibandingkan melaksanakan sholat secara munfarid atau sendiri. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, Ibu anggap sudah paham semua ya. Untuk langkah selanjutnya adalah untuk tugas di rumah ya. Silakan kalian membaca materi yang masih berkaitan dengan ketentuan sholat berjamaah. Ya, seperti syarat menjadi makmum, kategori makmum, kemudian saf sholat berjamaah, halangan sholat berjamaah, serta hikmah sholat berjamaah. Silakan kalian bisa cari di buku paket atau buku referensi lain, bisa juga lewat internet. Nah, materi tersebut pada pertemuan berikutnya kita juga akan berdiskusi sesuai dengan kelompok kita hari ini. Demikian pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas kita. Jadi siapa ya? Ismadi ya? Ketua kelas kita. Oke, silakan baca doa untuk pertemuan hari ini. Silakan Ismadi. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih semua, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.